siapa nih yang punya banyak sekali pengalaman tapi takut untuk menceritakannya? Banyak sekali pengalaman tapi takut untuk bercerita. Nah, di sini tempatnya. Mari kita ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Fei Rahayu, di podcast Ngobrol-Ngobrol Santai hari ini. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu narasumber yang dimana punya banyak sekali pengalaman tentang dunia sekolah dan juga dunia kerja, yang dimana Mas ini akan mengajak kita sama-sama belajar bagaimana sih tentang dunia luar, dunia kerja ataupun dunia pekerjaan. Maka dari itu kita akan ngobrol santai bersama Kak Febri Ramadiansa. Yuk, Kak Febri, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak baik. Tentang di kantor Mas, apakah ada sedikit masalah atau tidak di pekerjaan? Ya ada sih, alhamdulillah lancar semua. Ya. Di sini kita kembali lagi Mas di podcast saya ngobrol-ngobrol santai hari ini, yang dimana saya punya beberapa pertanyaan untuk Mas tentang pengalaman Mas di dunia sekolah dan juga dunia pekerjaan. Oh ya, baik. Apakah Mas sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Saya masuk ke pertanyaannya ya Mas. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kesibukan Mas hari ini? Kerja sih Mbak. Kalau boleh tahu Mas sekarang kerja di mana dan sebagai apa? Kalau sekarang saya kerja di SPM, sebuah brand street bag atau kasur. Ya. Kalau boleh tahu di mana tempat itu Kalau jualnya? tokonya ya, Ya. kalau toko itu ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 9. Atau kalau orang-orang nggak asing biasanya nyebutnya itu GM, Gento Serba, depannya Gento Serba. Depannya GM Mas ya? Iya. Tepat depannya GM. Apakah di sana rame Mas atau gimana? Alhamdulillah rame. Rame ya Mas, soalnya kan bertepatan dengan GM depannya, yang dimana Iya. GM juga rame. Lancar. Dan kalau boleh tahu, apakah itu pekerjaan Mas sendiri atau Mas ikut orang? Oh, ikut orang sekarang, ikut mas saudara lah. Oh Mas saudara ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah Mas senang dengan pekerjaan Mas sekarang? Alhamdulillah senang karena ya mata pencaharian sehari-hari dan juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah setiap bulannya juga. Apakah Mas ada keluh kesah tentang pekerjaan Mas sekarang seperti capek atau kinerjanya menurun atau ada saingan antar teman gitu Mas? Kan biasanya banyak tuh di luar sana seperti itu Mas, yang membuat kita para siswa itu takut untuk bekerja di luar sana. Kalau kayak gitu sih gak ada ya. Kalau namanya kerja capek ya semua sih capek. Ya. Kalau itu cuman kan tergantung niat sama apa ya, usaha lah gitu usaha kita. Kalau masalah apa namanya, saling senggol antar teman, masalah di pekerjaan, itu sih menurut saya udah hal lumrah lah gitu. Iya. Jadi biasalah. Kalau mungkin kalau orang masih baru masuk ya kaget, tapi alhamdulillah saya sendiri udah kebal kalau gitu. Yang berikutnya Mas, Ya. apakah Mas masih memiliki keinginan untuk kuliah sambil kerja? Karena apakah Mas pernah kuliah waktu itu atau langsung bekerja? Kalau kuliah belum sih, cuman kalau niat mau kuliah itu dulu ada. Oh iya. Cuman lulus sekolah itu saya langsung kerja sih Mbak. Oke, langsung Mungkin kerja. awalnya Mas emang sudah punya bayangan untuk kerja ngambil perusahaan ini atau mau jualan gini mungkin Mas? Enggak juga sih. Hari itu niat mau kerja, cuman niat mau kuliah. Ya. Ikut-ikut temen juga mau daftar sana sini gitu. Cuman apa ya, karena biaya dari kedua orang tua juga kurang waktu itu, belum mencukupi. Terus habis itu saya juga iseng-iseng ikut beberapa tes tamtama juga, ikut beberapa, dan akhirnya ya nggak ada niat lah mau kuliah itu. Jadi abis nggak lolos di tes itu, akhirnya nyoba buat olahraga fisik lagi, Ya. nyoba untuk selanjutnya 2 kali nyoba itu ternyata nggak ada rezeki di sana. Alhasil saya kerja ikut orang. Tapi dulu sih 2000 berapa ya,
2016-17 itu saya masih ada niat buat kuliah karena tuntutan dari sebuah perusahaan diharuskan memang minimal itu D3 waktu itu. Cuman saya sendiri nggak mau, udah terlalu terbebani sama kerjaan yang berat, target yang banyak, terus malamnya masih mau kuliah itu rasanya ya apa ya, capek aja. Capek. Iya. Jadi menurut Mas kuliah sampai kerja tuh hal yang melelahkan gitu Mas ya? Tergantung pekerjaannya juga sih. Tergantung orangnya juga Tergantung atau orang. tidak. Kalau Iya. kita niat pastinya itu hal yang bisa Iya. dilakukan Mas ya. Ya tergantung orangnya. Kalau boleh tahu Mas, jika sekarang Mas kuliah, itu Mas pastinya udah masuk ke jurusan apa tuh? Jurusan yang biasanya orang-orang sukain atau di tes fisik itu yang katanya Mas suka sekali dengan tes fisik? Kalau di kuliah mau ambil jurusan apa, itu sebenarnya saya pengen ya ada hubungannya sama bisnis, yang entrepreneur gitu, tentang wirausaha. Soalnya saya itu suka berdagang memang. Hobi memang, hobi berdagang itu hobi. Hobi Mas ya? Ya, termasuk hobi sama passion juga, passion saya sendiri. Terus mungkin sih ngambil antara manajemen bisnis atau apa ya, yang manajemen gitu. Iya. Tapi Mas sekarang masih punya keinginan kuliah tidak Mas? Karena sudah fokus dengan pekerjaan yang bisa dibilang sekarang sudah enak ya. Keadaannya akan sudah ya. Sekarang ini yang dipikir itu ngumpulin uang buat bisa buka bisnis sendiri, kecil-kecilan. Ya nggak apa-apa lah, kecil-kecilan, yang penting punya sendiri gitu, nggak ikut orang lagi. Itu sih yang difokuskan sekarang. Kalau saya boleh tahu juga Mas, apa hal yang paling berat saat Mas mengambil keputusan untuk stop kuliah dan memilih bekerja? Kalau dulu sih sedikit berat ambil keputusan itu, soalnya rata-rata dari teman saya itu hampir beberapa itu kuliah semua, teman nongkrong yang yang sering kerja kelompok bersama, nongkrong bareng, sekali satu kelas juga, itu rata-rata banyak yang kuliah. Banyak kuliah. Kuliahnya itu dulu ada di apa namanya UM, Universitas Malang, itu banyak daftar di sana. Cuman saya pengen ikut-ikutan, cuman udah nggak bisa karena biaya juga. Ya sedikit kesel karena apa ya, nggak bisa ya teman-teman gitu. Cuman ada juga baiknya itu tambah pengalaman juga di pekerjaan. Ya gimana lagi? Iya. Apakah dulu Mas punya sedikit keinginan seperti saya mau bekerja saja untuk menghidupi atau membiayai biaya kuliah, karena orang tua saya yang tidak bisa membiayai atau memiliki dana yang kurang? Dulu pengennya kayak gitu, kerja sambil kuliah, kerja part time ya, kayak part time itu, terus ada waktu kosong kerja terus kuliah, itu pengen sebenarnya. Cuman waktu itu saya dapat pekerjaan yang benar-benar sesuai sama passion saya. Yang sales sih, sales. Cuman posisinya itu udah bisa dibilang enak posisinya di perusahaan itu. Terus gajinya itu sangat-sangat enak, penempatannya juga sangat enak. Jadi berpikir buat kuliah itu rasanya udah gak ada gitu. Karena ya apa ya, penghasilan dari kerja itu banyak gitu, jadinya mau kuliah itu nggak usah dah gitu. Males lah gitu. Ya pasti ya Mas, karena di sini kan kita membahas tentang dunia pekerjaan dan juga dunia sekolah. Kalau saya tahu tadi Mas berasal dari sekolah mana? Saya dulu SMK 1, SMK Negeri 1 Probolinggo. SMK. Iya. Berarti di SMK Mas ngambil jurusan pemasaran ya, seperti yang Mas bilang. Apakah dulu di SMK Mas punya banyak sekali ikutan tentang lomba-lomba tentang pemasaran atau tentang bisnis-bisnis gitu Mas, sampai pada akhirnya Mas punya banyak sekali pengalaman tentang dunia bisnis? Nggak ada sih, nggak ada ikut lomba ini. Cuman saya itu dulu waktu sekolah udah sama guru juga, waktu kelas 2 itu diajarin jualan.
kayak jualan bawang putih. Hmm, Kayak gitu. bawang putih. Ya itu bisnis dari guru saya. Tuh sekalian apa ya? Tugas dari guru. Tapi saya sambilan juga jualan lain. Saya jualan parfum, parfum olesan, parfum roll, terus sama keripik pisang, singkong gitu. Itu jualannya bersama teman-teman semua atau Mas sendiri? Sendiri sih, individual. Oh, Nah, berarti Mas individu. menjualkan ke suatu kantin atau Mas sendiri tuh yang datang ke kelas-kelas? Dulu itu saya masarin ke kelas-kelas, terus habis itu ke kantor-kantor, ke kantin juga. Kalau nitip barang itu mungkin ya di toko-toko kelontong dekat rumah gitu. Berarti Mas kalau Mas hari sendiri-sendiri apa ada rasa malu atau merasa kayak waduh masih sekolah tapi sudah bekerja gitu Mas? Atau memiliki rasa malu sama teman-teman dulu Mas? Nggak ada sih, ya kenapa malu, kan dapat uang juga gitu. Iya, kasih tipsnya Mas untuk anak-anak zaman sekarang agar tidak pemalu lah. Kan zaman sekarang banyak Mas yang bekerja itu malu entah itu di teman atau di siapa. Jadi ini mental Masnya bagus ini guys. Makanya dari itu kita bisa minta saran dan juga tips dari Masnya gimana cara Mas agar tidak malu waktu itu saat memasarkan ya, memasarkan jualan-jualannya ke kelas-kelas dan juga memasarkan secara luas ke toko-toko. Cara membagi waktunya juga pastinya kan susah Mas ya. Sekolah dan juga masih Ya, saya jualan. dulu itu mikirnya ya caranya bisa dapat uang lebih dari uang jajan. Soalnya saya sendiri itu kan suka nongkrong sama Oh, iya. teman-teman kalau malam. Bisa anak muda Mas ya. Iya. Terus siapa caranya bisa punya uang sendiri, bisa beli barang-barang yang kita pengen itu bisa beli sendiri Iya. gitu. Ya akhirnya ya itu buang rasa malu lah gitu. Anggap aja buat bantu orang tua juga. Terus habis itu apa ya, niat sama tekad gitu. Buang aja sama malu, yang penting gak malu-maluin. Oh ya betul. Apakah dulu Mas ngerasa seperti kesusahan Mas kayak masih membantu orang tua berjualan untuk memasarkan tapi di sisi lain masih ada tugas ujian seperti itu? Oh, nggak gitu. Saya dulu tuh punya teman satu kelas gitu, jadi apa ya, teman dekat lah. Jadi kalau setiap ada tugas, saya itu apa namanya, kayak kelompok gitu ke rumah sampah gitu. Jadi sebelum itu saya nitip dulu barang jualan itu ke toko-toko kelontong. Di situ baru saya kerja kelompok atau enggak. Habis pulang kerja kelompok itu saya tawarin. Kalau dulu tuh sampai saya tawarin kayak ke alun-alun, ke apa namanya, museum ya, terus ke TWSM itu dulu ya saya juga sering nawarin juga ke pinggir-pinggir orang gitu. Lumayan, dan biasanya bawa 50 pieces itu bisa laku, bawa pulang tuh bisa sisa 9, sisa 11. Oh alhamdulillah berarti banyak yang beli Mas ya. Ya. Banyak sekali nih teman-teman pengalaman dari Mas Febri ini yang dimana tentang pekerjaan dan juga tentang sekolah Mas ya. Ya. Jadi mana beliau sekolah sambil bekerja sambil berjualan untuk membantu ekonomi keluarga. Bisa kita ambil sisi baiknya dan kita contoh Mas ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Iya, monggo. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar Mas waktu bekerja tanpa gelar sarjana? Tantangan terbesar itu sebenarnya untuk saat ini kayaknya perlu sih sarjana itu ya. Soalnya apa ya, perusahaan-perusahaan besar sekarang itu ada yang minim harus D3, D1, S1. Iya, zaman Iya. sekarang Mas ya. Iya, zaman sekarang itu kayaknya hampir semua perusahaan besar itu mewajibkan kayak minimal D3 atau S1. Kalau masih zaman saya dulu itu 12 tahun yang lalu itu ijazah SMK itu masih sangat-sangat bisa lah waktu itu. Nggak harus pakai ijazah apa namanya sarjana gitu, nggak harus. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya butuh banget. Jadi zaman sekarang itu kuliah sangat penting Mas ya. Bisa dibilang penting ya buat, soalnya
apa ya, orang yang punya S1 aja, yang sarjana S1 aja sekarang tuh susah cari kerjaan, apalagi yang cuman ijazah SMK gitu. Tapi di luar sana ada nih yang mengatakan jika kuliah saja tapi nggak menjamin dapat pekerjaan yang bagus. Itu gimana menurut Mas? Memang bisa, kalau menurut saya berarti memang gitu sih. Apa ya, kuliah kita tinggi-tinggi nggak menjamin juga. Tapi kalau kita ada niat, ada tekad, ada usaha, itu bisa menjamin. Asalkan kita itu benar-benar yakin sama apa yang kita inginkan, yang kita inginkan. Yang penting itu satu, tetap optimis. Sesuai cita-cita Anda sendiri, cita-citanya apa, ya kuliahnya di apa. Intinya sejalan lah sama cita-cita Anda gitu. Ya benar sekali teman-teman, karena zaman sekarang jika kita tidak mempunyai sebuah gelar misalnya, itu bakal susah dapat kerjanya, karena entah itu di perusahaan atau di kantor itu sangat membutuhkan jasa sarjana yang meskipun hanya D3 ataupun S1 itu sudah banyak yang diminati masih, apalagi jika kita tidak mempunyai gelar sarjana. Betapa susahnya mencari pekerjaan di zaman sekarang yang sudah serba dengan digital, serba dengan sarjana. Dan juga jika nanti teman-teman, jika kalian sudah memiliki tekad dan niat untuk kuliah, jangan pernah ikut-ikutan teman misalnya ngambil jurusan. Jangan ikut-ikutan, intinya jangan ikut-ikutan teman ikut jurusan ini kita ikut biar ada temennya gitu, jangan. Kita kuliah itu harus fokus sama apa yang kita pengen. Saya contohnya saya sendiri nih, saya pengen nih jadi pembisnis, nanti gini-gini, kuliahnya di jurusan yang ada bisnisnya kayak gitu. Banyak kira-kira jadi apa? Saya sih pengen melanjutkan kuliah di manajemen, Mas. Oh ya, ini gitu kan, pasti nanti cita-citanya kan pengen di kantor, jurusan besar, ya ambil sesuai sama yang pengen kan, sampai citakan. Iya, jangan pernah ikut-ikut teman, karena kalau ikut-ikut teman, ya gimana misalnya, kemampuan kita sendiri saja. Beda-beda. Iya. Di sini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir, Mas. Oh iya. Gak nyangka udah secepat itu ya, Mas. Udah tadi kita ngobrolnya terlalu santai, jadi tidak berjam. Di sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang dimana kalau Emas bisa mengobrol dengan diri Emas yang dulu, apa yang mau Emas sampaikan? Ngobrol sama masa lalu saya gitu. Iya benar. Kalau masalah ngobrol dulu ya mungkin saya itu belajar lebih giat lagi yang pertama, terus gak mungkin neko-neko atau aneh-aneh lah ya. Karena anak sekarang kan udah neko-neko atau aneh banyak banget ya. Tahu sendiri. Banyak yang nekat ya maksudnya, zaman sekarang banyak yang neko. Terus yang ketiga itu mungkin saya pengen nerusin kuliah itu, pengen sih cuman ya memang dari yang pelatihan gitu. Tapi saya tuh pernah baca sebuah artikel itu tentang ya kehidupan itu harus siapa. Jadi kita tidak sama seperti kita kayak spion. Kita nggak boleh lihat ke belakang, tapi kita harus lihat ke depan. Kalau kita terus lihat ke belakang, sebenarnya kita kan bakal ngebrak nanti ya kan. Nah, kayak kita harus lihat ke depan terus, fokus sama yang ada sekarang, dan jangan sesali yang dulu. Gitu sih. Lupakan masa lalu, Mas ya. Fokus sama masa depan. Fokus sama masa depan, terus habis itu ngungkepin diri lagi, harus banyak belajar lagi, buang gengsi, terus perbanyak pengalaman juga. Maksudnya banyak pengalaman itu setiap orang kan punya pengalamannya beda-beda toh. Bisa itu diambil waktu cerita, disaring gitu. Ceritanya yang baik-baik, yang bagus-bagus, bermanfaat buat kita ambil, kan jelek-jelek kita buang gitu. Iya benar banget. Terus juga jangan intinya jangan meremehkan hal kecil, karena hal kecil itu bisa berbuah besar gitu. Jadi apa yang kamu lakukan ya menurut kamu itu terbaik,
kamu itu apa ya, terbaik lah buat hidup kamu, buat kedepannya, ini buat masa depan aku ini harus gini-gini. Ya wes, lalui aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Soalnya orang hanya tahu berbicara tapi tidak tahu melakukannya. Iya, Ya, benar gitu kan. banget. Kita usaha banting tulang, orang cuma bilang, oh iya enak gini aja. Iya, betul, banyak banget ya gitu Mas ya, padahal Tapi kan kita nggak tahu yang kita jalanin, yang kita ngerasain di luar sana kayak apa. Iya, benar. Hujan-hujanan lah, harus keliling gini-gini. Apalagi kalau zaman sekarang itu, susah ya. Zaman sekarang itu bisa dibilang susah cari pengisian itu susah. Jadi kalau bisa sih benar-benar mental harus benar-benar terbentuk, itu harus benar-benar terbentuk dari sekolah itu. Mental itu jangan kayak dimarahin dikit langsung gede, langsung Takut, ya, langsung bilang ke orang tua, Mas, ya. itu nggak usah gitu. Ya. Intinya kalau ada orang yang marahin kita, selama itu memarahin kita buat hal yang benar, buat hal yang baik, ya nggak apa-apa gimana itu, Iya. nggak apa-apa kita ikutin kata orang itu, selama itu baik dan benar loh ya, gitu. Ya, banyak sekali nih teman-teman tips dan juga trik dari Mas Febri. Jadi mana Mas Febri banyak sekali pengalaman dan juga mengasih kita saran yang udah beliau lakukan di masa-masa SMA dan juga pekerjaan. Jika boleh tahu Mas, nih untuk saat ini apakah Mas punya keinginan untuk membuka usaha sendiri seperti itu? Maksudnya berjualan sendiri? Iya, berjualan sendiri. Gimana ya? Kalau itu pengen lah. Iya. Itu pengen saya dari dulu memang. Sebelum saya nikah itu saya pengen punya usaha sendiri, meskipun itu usaha kecil-kecilan. Yang penting punya kita sendiri lah. Meskipun kita itu cuma jualan tol, Iya. kita bosnya gitu. Iya, itu Boleh sudah. libur kapan aja boleh. Mau buka kapan aja boleh Mas ya. Ya, gitu. Kalau kata anak zaman sekarang, kita tidak digaji tapi kita yang menggaji. Iya, benar. Siapa yang nggak mau kayak gitu Mas ya? Ya, saya pengen kayak gitu. Kok untuk kayaknya untuk zaman sekarang ya, udah hidup di dunia digital, semuanya serba digital. Iya. Sedikit saran sama masukan ini ya, nggak ada salahnya belajar di digital marketing itu buat mbaknya atau teman-teman mbaknya. Iya. Itu saya bisa dibilang rasanya belajar itu bisa dibilang pedoman apa ya, kayak sang waktu di masa depan gitu. Soalnya sekarang itu kan apa-apa sekarang itu serba digital. Iya. Terus apalagi udah di luar negeri ya, sekarang itu udah main kripto, bitcoin itu Wah, udah saya sudah banyak. tahu yang cukup jauh teman-teman. Itu kayaknya kalau mbaknya belajar tentang digital marketing itu worth it sih, untuk belajar untuk sekarang itu worth it banget. Soalnya penghasilannya itu bisa banyak, pendapatannya itu bisa banyak kalau kita benar-benar menseriusi di sana. Kalau saya sendiri tuh pengen kayak gitu, cuman saya masih kendala di beberapa sektor dari ilmu saya masih separuh, masih belum full. Iya. Terus habis itu dari alat-alatnya juga saya juga masih kewalahan. Kalau dari handphone sih bisa, cuman agak susah juga. Gitu. Jadi kalau di laptop tuh lebih enak kata teman saya sih. Soalnya saya kan sering belajar sama teman saya masalah dunia digital marketing itu ya apa, terus masalah kayak koin, bitcoin, kripto itu sekarang itu bisa dibilang yang menjanjikan. Iya. Aduh. Mas Febri ini punya banyak sekali pengalaman dan juga tips untuk kita guys. Maka dari itu kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Febri sudah mau menceritakan pengalamannya bersama kita semua dan memberikan tips untuk kita semua. Sama-sama. Mas Febri, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan menceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan bisa kita ambil sisi positifnya. Yang saya lihat sih dari cerita Mas Febri ini punya banyak banget pengalaman-pengalaman dan juga kita cerita yang bisa kita ambil sisi positifnya.
seperti tentang pengalaman beliau tentang bisnis, Mas ya, bisnis, dan juga beliau yang mengasih saran kita untuk gimana untuk kuliah dan juga pekerjaannya. Maka dari itu kita ucapkan terima kasih banyak Mas Febri karena sudah meluangkan waktu. Hai semua, itu salah satu sebuah cerita pengalaman dari narasumber kita, yaitu Mas Febri, yang dimana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil dan kita kutip dari pengalaman Mas Febri tersebut. Maka dari itu pesan dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk maju ke depan dan jangan pernah menoleh ke belakang, yang dimana yang di belakang pasti banyak sekali masa lalu yang membuat kita sakit, membuat kita hancur, dan membuat kita ngerasa waduh seperti nggak bisa nih maju lagi. Tapi yang dimana kata Mas Febri, yang dimana kita tidak boleh melihat spion ke belakang, yang dimana kita harus selalu lihat ke arah depan. Maka dari itu juga saya sarankan untuk kalian semua yang sedang sekolah ataupun sedang berkuliah, jangan lupa untuk mengambil banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kalian kutip untuk di masa tua nanti. Dan juga jangan lupa belajar ya pastinya. Oke, segitu saja dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan bye-bye. Sudah Mas.